Shalom Bu Mur, saya Arnida Purba. Saat ini saya akan menyaksikan atau memahami kehadiran Allah dalam hidup saya. Pada saat ini saya akan menyaksikan atau menceritakan yaitu bagaimana Tuhan dapat menyelamatkan saya dari kecelakaan. Pada tahun 2018 bertepatan pada di bulan Oktober tanggal 31 yaitu jam 5 pagi. Waktu itu saya adalah pulang bekerja karena saya adalah pada saat itu karyawan perusahaan. Selama saya bekerja yaitu selama 4 tahun di sebuah perusahaan, karena perusahaan tersebut adalah tidak memfasilitasi karyawan untuk bis antar jemput, saya membuat atau memutuskan supaya memiliki ojek bulanan untuk antar jemput saya ke PT. Pada saat itu saya dibonceng oleh Bapak ojek yang bernama Bapak Tadius. Kami mengalami kecelakaan di tengah jalan. Kami menabrak sebuah mobil kontainer yang sedang parkir di pinggir jalan. Pada saat itu posisi saya sedang dibonceng dan saya pada saat itu terlempar ke trotoar, dan bapak tersebut mengalami kepala retak dan tidak bisa tertolong. Bapak itu meninggal di tempat. Dan akibat kenapa kami kecelakaan, yaitu bapak itu sedang mengantuk dan juga untuk mengejar karena dia meninggalkan anaknya di rumah yang tidak ada menjaga, karena pada posisi pada saat itu istrinya bekerja di perusahaan juga, yaitu masuk malam juga. Pada saat kejadian ada orang yang menolong saya dan Satpam kawasan tiba-tiba datang ke tempat untuk menolong kami sehingga saya dibawa ke rumah sakit. Dan pada saat itu saya mengalami yaitu rahang saya retak yaitu bawah dan akan dioperasi. Setelah tiba di rumah sakit, saya bersyukur sama Tuhan bahwa pihak perusahaan dan semua perawat dokter telah menangani dengan cepat dan semua tubuh saya dicek dan dirongsen. Puji Tuhan, semua badan saya baik atau tidak ada patah tulang, hanya rahang saya yang retak dan akan dioperasi pada saat itu. Berjalannya yaitu proses pemulihan selama di rumah sakit, semuanya Tuhan tolong, segala biaya dananya, karena pada saat itu adalah di angsuran dari perusahaan yaitu pakai BPJS. Pada saat itu saya berobat di rumah sakit. Banyak orang-orang yang datang untuk mendukung saya di dalam doa dan mendoakan saya supaya Tuhan cepat memulihkan keadaan saya dan yang mensupport saya. Saya yakin percaya bahwa orang-orang tersebut adalah Tuhan kirimkan untuk mendukung dalam doa atau mendoakan saya. Dan pada saat itu saya bertanya kepada Tuhan, mengapa ini Tuhan terjadi? Karena kita ketahui segala musibah yang terjadi dalam hidup kita adalah atas seizin Tuhan. Dan saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi bagi saya? Dan apa maunya Tuhan? Makanya Tuhan memberikan kesempatan bagi saya untuk hidup. Dan Tuhan mengingatkan saya, pada waktu saya lulus SMA, saya tidak patuh kepada orang tua saya karena pada saat itu saya disuruh untuk masuk sekolah teologi, namun saya tidak mau karena saya tidak mau menjadi hamba Tuhan atau seorang pendeta atau pelayan Tuhan. Pada saat itu saya ingin menjadi bidan pada waktu itu, namun tidak mendukung ekonomi orang tua dan saya memutuskan untuk datang merantau ke Cikarang dan bekerja. Dan pada saat itu Tuhan mengingatkan saya harus patuh kepada orang tua. Dan pada saat itu hati saya tersentak
Dan saya langsung berkomitmen kepada Tuhan, dan saya juga berdoa, mendoakan lagi, menetapkan hati lagi supaya tidak salah untuk keputusan saya. Dan pada saat itu saya memutuskan saya keluar dari tempat bekerja saya atau saya resign. Pada saat itu saya membuka hati untuk memutuskan untuk masuk sekolah teologi. Dan puji Tuhan, dan saya memberitahukan kepada keluarga saya atas panggilan Tuhan dalam hidup saya supaya saya masuk sekolah teologi, dan orang tua saya dan keluarga semuanya mendukung, dan mereka juga membantu dalam segala kebutuhan untuk masuk ke sekolah teologi. Itulah yang mengantarkan saya, kejadian itulah yang mengantarkan saya, makanya saya bisa masuk dalam sekolah tinggi teologi Bethel pada saat ini. Dan saya yakin percaya keputusan atau saya patuh kepada Tuhan atas panggilan Tuhan, biarlah saya menjadi seorang hamba Tuhan yang berhasil nantinya, atau hamba Tuhan yang seturut dengan panggilan Tuhan dan seturut dengan apa kata Tuhan. Puji nama Tuhan, selama saya masuk sekolah teologi dan semua kebutuhan dan semua yang saya butuhkan dalam perkuliahan, semuanya Tuhan tolong. Bukannya saya ini bukan lahir dari orang berada, tetapi segala sesuatu yang saya butuhkan dalam perkuliahan saya, Tuhan tolong semuanya. Tuhan yang telah membuka jalan bagi saya. Jadi yang ingin saya saksikan atau ceritakan kehadiran Tuhan dalam hidup saya pada saat ini bukan hanya ke pribadi saya sendiri, namun kepada keluarga saya juga, bahwa Tuhan itu ada. Dan saya menyadari lewat kejadian atau musibah yang saya alami, disitulah benar-benar saya merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar ada, mujizat Tuhan itu benar-benar ada, di mana saya telah ditolong dari sebuah kecelakaan. Itu suatu mujizat bagi saya, apalagi yang membonceng saya dalam meninggal di tempat dan saya selamat. Dan itu semua karena kasih Tuhan, mujizat Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan bagi saya untuk hidup. Nah, itulah yang menjadi hadirnya Tuhan dalam hidup saya. Dan bukan hanya dalam pribadi saya juga, bagi keluarga saya juga. Dan saya ingin juga menceritakan tentang yaitu abang saya yang pertama. Mereka juga mengalami mujizat atau hadirnya Tuhan bekerja dalam rumah tangga mereka, di mana mereka sudah 11 tahun dalam berumah tangga, belum dikaruniakan Tuhan seorang anak. Tapi kami sebagai keluarganya tetap mendukung di dalam doa dan tetap mendoakan, dan mereka juga tetap berusaha untuk tetap berobat atau kontrol ke dokter. Puji Tuhan, tahun ini kakak saya telah mengandung, atau Tuhan mengaruniakan seorang anak. Dan prediksi dokter di tahun depan, di bulan 2, kakak ipar saya akan lahiran. Luar biasa penyertaan Tuhan dalam pribadi saya juga dan kepada keluarga saya juga. Dan biarlah kesaksian saya ini atau hadirnya Tuhan dalam hidup saya boleh juga memberkati orang atau Ibu Mur yang mendengarkan kesaksian saya ini. Dan itulah hadirnya Tuhan atau mujizat Tuhan yang saya alami. Demikian Ibu Mur kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.